Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Desi Ayu di resep masakan Hongkong sehari-hari dan menu rumahan Indonesia. Nah, hari ini teman-teman, Desi Ayu ingin berbagi 9 resep menu tumisan dan lauk hemat untuk seminggu. Seperti yang kalian lihat video dan tampilannya di awal. Nah, ini menu yang pertama. Saya awali dengan tumis udang terong ijo. Sambil nonton video saya yang baru hadir ataupun yang baru menemukan channel saya, dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Nah, di sini bahan utamanya saya punya 1 buah terong hijau. Ini terongnya setara dengan 300 gram ya teman-teman. Jadi ini gede banget. Setelah itu ini terongnya kita potong kotak-kotak seperti ini atau kita potong dadu kasar seperti ini ya teman-teman. Untuk motongnya disesuaikan aja dengan selera. Di sini saya potong seperti yang kalian lihat di video. Nah, ini karena udah nggak ada tempat lagi lah, jadi kita pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar. Kita lanjut iris atau kita potong yang bagian sebelahnya ya teman-teman. Setelah kita potong ini terongnya teman-teman, lalu kita marinasi dan kita rendam dengan air garam selama dengan 10 menit. Tambahkan 1 sendok teh garam, lalu aduk hingga sampai semua tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, kita tambahkan air, kita rendam, tunggu sampai dengan 10 menit. Fungsinya biar getahnya itu hilang, dan kalau ada bakteri ataupun bekas obat-obat semprot, racun-racun, kuman, itu bisa mati ya teman-teman. Nah, sekarang saya punya lagi ada 200 gram udang. Ini udangnya fresh tapi udah saya buang kulitnya ya teman-teman. Setelah itu ambil 1 lonjor sosis, belah menjadi 2 dan kita potong dadu seperti ini. Setelah kita potong dadu, ini sosisnya kita sisihkan bersebelahan dengan udangnya teman-teman. Sekarang kita ke bumbu tumis. Untuk bumbu tumisnya ambil 4 siung bawang putih, kita cincang kasar seperti ini. Setelah kita cincang kasar, ini bawang putihnya kita sisihkan terlebih dahulu ke dalam piring yang sudah kita sediakan. Setelah itu ambil 2 buah cabai rawit merah. Saya di sini menggunakan cabai rawit Hongkong 2 buah aja teman-teman. Lalu di sini akan saya potong-potong aja seperti ini, seperti yang di video. Tapi kalau kalian mau ditambahin cabainya juga monggo. Setelah itu kita sisihkan. Nah, ini terong yang sudah saya rendam dengan air garam selama dengan 10 menit tadi. Ini sudah saya tiriskan, tinggal kita proses masak ya teman-teman. Langsung aja kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kita langsung aja tumis ini atau kita goreng sosisnya. Tambahkan bawang putih yang sudah dicincang. Kita tumis hingga sampai semuanya harum dan berubah warna. Kalau sudah seperti ini, lalu kita tambahkan terong yang sudah kita tiriskan tadi. Kita aduk, kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, setelah semuanya tercampur merata seperti ini teman-teman, tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan Royco rasa ayam. 1,5 sendok teh gula putih. Lalu kita aduk lagi, kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata bumbunya ya teman-teman.
Nah, kalau semua sudah tercampur merata seperti ini, lalu kita tambahkan sedikit air biar terongnya mateng. Lanjut kita tumis hingga sampai 3 sampai 4 menit ya teman-teman, sampai dengan terongnya setengah layu atau setengah mateng. Nah, kalau sudah seperti ini, kita diamkan sebentar. Lalu tambahkan secumput garam. Kita aduk lagi biar garamnya tercampur merata ya teman-teman. Nah, ini terongnya udah mulai mateng. Lalu kita tambahkan udang yang sudah dikupas kulitnya. Untuk udangnya bebas ya teman-teman, kalau kalian mau yang besar juga boleh, mau yang nggak dikupas kulitnya juga boleh. Tapi di sini saya pakai udang yang kecil dan saya kupas kulitnya. Lanjut kita tambahkan cabai yang sudah saya potong-potong tadi. Tambahkan 2 sendok teh tauco atau saus kedelai hitam, saus kedelai kuning ya teman-teman. Nah, setelah itu kita aduk lagi, kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata seperti ini. Setelah seperti ini teman-teman, jangan lupa dikoreksi rasa. Untuk soal rasa disesuaikan selera ya teman-teman. Kalau di sini rasanya udah pas, jadi ada rasa pedas-pedasnya, manis dan gurih. Pokoknya enak banget teman-teman. Lalu sekarang kita matikan api kompor. Kita angkat, masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti inilah teman-teman menu yang pertama, tumis udang terong ijo bumbu tauco. Jadi kalau yang punya terong apalagi ada udang, dicoba deh resep ini, keluarga pasti suka. Sekarang kita lanjut di menu yang kedua. Nah, menu yang kedua ini bahannya saya punya jamur kuning ya teman-teman. Ini kalau bahasa Hongkongnya chung chung fa. Jadi ini jamurnya seberat kira-kira ada 300 gram. Setelah itu di sini juga saya punya ada 300 gram daging sapi iris. Ini saya belinya udah irisan seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau cuci daging sapi dan jamurnya terlebih dahulu. Ini daging sapinya kita cuci sampai dengan bersih. Setelah itu kita tiriskan. Lanjut sekarang kita cuci jamur kuningnya teman-teman. Cuci sebanyak 3 kali biar lebih bersih. Setelah kita cuci sebanyak 3 kali, lalu ini kita rendam selama dengan 5 menit dengan air bersih ya teman-teman.
Sambil kita nunggu jamurnya ini kita rendam, kita potong-potong dulu daging sapi yang sudah kita cuci tadi, dipotong sesuai selera. Kalau yang panjang kita potong, yang nggak panjang nggak usah dipotong ya teman-teman. Lalu ini daging sapinya kita sisihkan dan kita marinasi terlebih dahulu. Untuk bumbu marinasinya di sini tambahkan 1,5 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok makan minyak sayur. Lalu setelah kita tambahkan semua ini daging sapinya kita marinasi. Setelah kita marinasi semua tercampur merata seperti ini, tambahkan sedikit air biar nggak terlalu pekat ya teman-teman, atau nggak terlalu lengket banget. Setelah itu ini daging sapinya kita sisihkan terlebih dahulu, kita gunakan nanti untuk bumbu tumisnya. Di sini ada 4 siung atau 5 siung bawang putih, kita memarkan terlebih dahulu. Setelah itu kita bagi 2. Sebagian kita cincang kasar, sebagian cukup kita memarkan aja seperti ini. Setelah itu kita kembali ke jamur kuningnya yang sudah kita rendam selama dengan 5 menit. Lalu ini kita tiriskan terlebih dahulu. Sekarang lanjut kita tumis bawang putih yang sudah kita cincang kasar tadi. Kita tumis hingga sampai dengan bawang putihnya mengeluarkan aroma harum dan berubah warna teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita tambahkan jamurnya tadi teman-teman. Nah, ini jamurnya itu banyak banget mengandung air, makanya kita tumis di awal. Tumis cukup 1-2 menit aja. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, jamurnya udah mulai layu. Lalu kita angkat, kita sisihkan terlebih dahulu. Gak perlu ditambahkan bumbu dan yang lain-lain, seperti ini aja dulu. Lanjut kita tumis bawang putih yang kita memarkan tadi, tumis hingga sampai dengan harum dan berubah warna. Lalu tambahkan daging sapi yang sudah dimarinasi. Tumis, diaduk, tambahkan sedikit air biar daging sapinya matang. Kita masak selama dengan 2 menit.
Setelah daging sapinya kita tumis selama dengan 2 menit seperti ini. Ini kuahnya atau sausnya udah mengental. Lalu kita tambahkan jamur yang sudah kita tumis-tumis sebentar tadi ya teman-teman. Kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau sudah semuanya tercampur rata, jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Untuk soal rasa disesuaikan selera. Kalau kalian mau rasanya agak ada pedesnya, silahkan ditambahkan cabai atau dipotong-potongin cabai. Karena di sini saya masaknya, sekali lagi saya masak menu Chinese, jadi cabainya saya skip. Nah, ini soal rasa, kalau menurut saya di sini rasanya udah cukup sesuai dengan selera orang yang di dalam rumah sini ya teman-teman. Lalu sekarang kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti inilah teman-teman cara dan resep tumis jamur kuning daging sapi. Nah, jamur ini bisa buat untuk sup, bisa juga buat untuk di steam ikan ya teman-teman, bisa juga ditumis seperti ini. Jadi disesuaikan. Sekarang kita lanjut di menu yang ketiga. Nah, menu yang ketiga ini saya tidak ada pernah bosan-bosannya karena ini enak banget teman-teman, menurut saya enak dan lebih sehat. Saya mau tumis lobak daging sapi dan ini sering banget menu ini saya bikin teman-teman. Pokoknya saya itu sampai satu minggu bisa 2 kali 3 kali. Nah, di sini bahan utamanya yang sudah saya sediakan setengah jadi seperti yang kalian lihat. Di sini saya punya 1 buah cabai paprika panjang yang sudah diiris memanjang, lalu ada 1 buah paprika hijau bulat, ada 1 buah lobak putih yang sudah saya potong memanjang seperti ini. Lalu ada 150 gram daging sapi iris, ada bawang putih dan 1 ruas jahe. Nah, ini bumbu marinasinya ada lada bubuk, ada tepung maizena, ada minyak sayur, kecap asin, dan nanti kita tambahkan kaldu bubuk. Sekarang kita marinasi dulu daging sapinya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh lada putih bubuk. Tambahkan lagi kecap asin kira-kira 2 sendok makan. Tambahkan 1 sendok makan minyak sayur. Setelah itu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semua tercampur merata seperti ini, lalu ini kita tambahkan sedikit air. Jadi biar nggak terlalu kental ya teman-teman daging sapinya itu. Setelah kita marinasi, ini daging sapinya kita diamkan dulu selama dengan 5-10 menit aja. Sambil nunggu marinasi daging sapinya tadi, langsung aja kita tumis ini jahe dan bawang putih yang sudah kita memarkan tadi. Tumis hingga sampai semuanya harum dan berubah warna. Setelah seperti ini, lalu kita tambahkan lobak putihnya. Kita tumis, kita aduk. Nah, kalau semuanya sudah tercampur merata seperti ini teman-teman, lalu kita tambahkan sedikit air dan tambahkan bumbu yang lain-lain. Tambahkan dulu air, lalu kita aduk lagi. Tambahkan kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan Royco rasa ayam. 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1,5 sendok teh gula putih. Tapi di sini saya tambahkan 1 sendok teh dulu ya teman-teman.
Nah, lalu kita aduk agar bumbunya ini tercampur merata. Setelah itu kita tutup, kita diamkan selama dengan 3 menit atau 4 menit. Setelah kita masak selama dengan 3-4 menit, teman-teman, seperti ini. Kuahnya juga udah menyusut. Ini lobaknya juga udah mulai matang. Lalu ini kita tambahkan paprika merah dan paprika hijaunya. Kita tumis lagi sampai kedua paprikanya layu. Setelah kita tumis sampai dengan layu seperti ini paprikanya, lalu ini kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita nyalakan kompor lagi, kita panaskan minyak, tunggu sampai dengan minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita tumis daging sapinya, teman-teman. Setelah kita tumis seperti ini selama 1 menit, lalu kita tambahkan sedikit air. Lanjut tumis lagi, masak sampai dengan mendidih. Nah, setelah seperti ini sausnya juga udah kental, udah mendidih. Lalu kita tambahkan lobak dan paprika yang sudah kita tumis tadi. Lanjut kita tumis, aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Kalau semua sudah tercampur merata, jangan lupa dikoreksi rasa. Untuk seleranya, untuk soal rasa disesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau dikira rasanya sudah cukup, lalu kita matikan kompor, kita angkat, masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Jadi simple banget kan teman-teman, masakan Hongkong itu simple dan sangat sederhana, rasanya pun juga sangat istimewa. Jadi gak perlu ribet kalau masakan Hongkong, tampilannya juga cantik, rasanya pun enak. Sekarang kita lanjut di menu yang keempat. Menu yang keempat, bahan utamanya di sini saya punya 2 buah wortel merah. Bumbu tumisnya ada 4 siung bawang putih yang dicincang kasar. Lalu di sini ada 200 gram udang kulit hitam yang sudah saya kupas kulitnya. Ada 1 buah brokoli putih atau kembang kol. Lalu di sini ada 4 pelepah batang seledri ya teman-teman. Lanjut aja, kita nyalakan api kompor, panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kita goreng ini udangnya sebentar aja sampai dengan berubah warna.
Untuk udangnya bebas, boleh menggunakan jenis apa aja. Udangnya mau dikupas atau tidak disesuaikan aja ya teman-teman. Tapi di sini lebih pasnya udangnya dikupas karena di sini saya masaknya pakai brokoli ya teman-teman, atau kembang kol. Setelah kita tumis ini udangnya sampai berubah warna seperti ini, lalu ini kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut tambahkan lagi minyak, tunggu sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang putih hingga sampai dengan harum dan sampai dengan berubah warna. Setelah itu kita tambahkan kembang kolnya teman-teman bersama dengan wortel. Kita tumis, kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata biar adil ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita tambahkan air, tambahkan bumbu yang lain-lain. Tambahkan air secukupnya aja, biar wortel dan kembang kolnya matang. Kita ratakan dulu. Karena di sini saya masaknya itu pakai air panas, jadi biar lebih cepat mendidih ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 2 sendok teh gula putih. Kita tumis lagi, aduk biar bumbunya semuanya tercampur merata. Setelah itu kita masak selama dengan 5 menit. Setelah kita masak selama dengan 5 menit, lalu tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Aduk lagi agar saus tiramnya semuanya tercampur merata. Ini wortel sama kembang kolnya udah mulai mateng, udah mulai lembut teman-teman. Kalau sudah seperti ini, lalu kita tambahkan udang yang sudah kita goreng tadi dan batang seledri. Tambahkan dulu batang seledri, tumis hingga sampai tercampur merata. Tambahkan udang. Lanjut kita tumis lagi selama dengan 2 menit. Kalau sudah kita tumis seperti ini, jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau rasa di sini rasanya udah cukup ya teman-teman. Langsung aja kita matikan kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan. Seperti inilah resep dan cara tumis kembang kol, batang seledri dan udang. Menu sehat, sederhana. Tampilannya cantik, rasanya pun enak luar biasa. Sekarang kita lanjut ke menu yang kelima. Nah, di sini bahan utamanya menu yang kelima, saya juga masih punya 1 buah terong hijau ya teman-teman.
Ini sudah saya cuci, lalu kita iris seperti yang di video. Setelah kita iris melebar seperti ini, lalu ini kita iris memanjang. Setelah selesai kita iris memanjang seperti ini, lalu terongnya kita sisihkan ke dalam mangkok yang wadahnya lebih besar ya teman-teman. Dan ini kita marinasi dengan garam, marinasi selama dengan 20 menit. Tambahkan 1,5 sendok teh garam, aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, ini kita diamkan dulu selama dengan 15-20 menit ya teman-teman, biar sampai mengeluarkan air. Nah, sambil kita nunggu terongnya kita marinasi, lalu di sini saya punya 1 buah cabai paprika merah atau paprika panjang ya teman-teman. Kita belah menjadi 2 dan kita buang bagian bijinya biar gak ada rasa pedesnya. Setelah itu, ini cabenya kita iris memanjang dengan cara seperti yang di video. Setelah itu lanjut di sini saya punya ada 4 batang daun bawang. Kita potong memanjang aja seperti ini. Untuk bagian yang putih, untuk bagian yang hijau kita potong kecil-kecil. Ini untuk nanti garnish di atasnya ya teman-teman. Setelah itu kita sisihkan dulu. Kita kembali ke menu bumbu tumisnya ya teman-teman. Untuk bumbu tumisnya di sini cukup menggunakan bawang putih saja. Ini ada 4 siung bawang putih. Kita kupas kulitnya, setelah itu kita memarkan dan kita cincang kasar seperti biasa. Setelah bawang putihnya kita cincang kasar seperti ini, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini terongnya yang sudah kita marinasi selama dengan 20 menit, udah mengeluarkan air. Lalu ini terongnya kita bilas. Tambahkan air, kita bilas sebanyak 2 kali dan kita peras ya teman-teman. Jadi biar terongnya itu benar-benar bersih dan bebas dari kuman. Getahnya udah bersih ya teman-teman. Nah, kita peras sampai dengan kering seperti ini. Nah, kalau udah kita peras seperti ini, teman-teman, kita bilas lagi. Jadi dibilas sampai dengan 2 kali. Lakukan dengan cara yang sama. Oh iya teman-teman, buat yang sudah subscribe ke channel saya, yang selalu mensupport video saya, yang sudah nyimak resep-resep dari saya, semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, badan yang sehat, dimudahkan di segala langkah dan urusannya. Amin ya robbal alamin.
Nah, ini terongnya sudah selesai kita bilas dan sudah selesai kita peras seperti ini. Ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Lalu di sini saya punya udang, ada 400 gram udang ya, teman-teman. Ini udah saya cuci bersih dan udah dikupas kulitnya. Lalu kita tuangkan ke dalam wadah seperti ini karena ini baru saya keluarin dari kulkas. Setelah itu di sini saya menggunakan bumbu saus yang seperti ini ya, teman-teman. Ini rasanya itu enak banget, udah gurih. Lanjut kita tumis ini udangnya, kita goreng hingga sampai dengan berubah warna aja. Jadi ditumis-tumis aja sebentar udangnya, teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, lalu ini udangnya kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, kita tambahkan lagi minyak secukupnya. Tunggu minyaknya biar panas dulu. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang putih yang sudah dicincang kasar tadi. Tumis hingga sampai dengan mengeluarkan aroma harum dan berubah warna. Nah, setelah kita tumis sampai dengan berubah warna seperti ini, lalu kita tambahkan terong yang sudah kita cuci bersih tadi. Tumis lagi hingga sampai semuanya tercampur merata. Lalu tambahkan cabai paprika yang sudah kita potong-potong tadi, kita tumis lagi. Jadi biar matangnya atau layunya bisa barengan ya, teman-teman. Tambahkan saus atau saus pedasnya, teman-teman. Kita aduk lagi hingga sampai tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan sedikit air. Lanjut lagi. Tambahkan bumbu seperti di sini saya tambahkan gula dan kaldu bubuk. Tambahkan 1 sendok teh gula putih dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lanjut kita tumis hingga sampai dengan tercampur rata. Tambahkan udang yang sudah kita goreng setengah matang tadi. Kita masak sampai semuanya matang ya, teman-teman, sampai terongnya layu. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu dikoreksi rasa. Soal rasa sesuaikan aja selera. Kalau di sini udah pas, lalu kita matikan kompor, kita angkat, masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan. Sangat sederhana kan, teman-teman? Bahannya simple, rasanya enak, masaknya cepat. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu atasnya kita tambahkan potongan daun bawang yang sudah kita potong kecil-kecil. Jadi tambahkan garnisnya di atasnya biar lebih cantik dan lebih enak. Nih, teman-teman. Untuk menu yang keenam di sini saya ingin berbagi menu Indonesia, salah satunya kesukaan dan favorit saya ya, teman-teman. Ini bikin gagal diet. Kalau udah menu ini dijamin bikin kalap, teman-teman. Di sini bahan utamanya saya punya 1 ekor ikan tongkol. Ikannya gede banget, teman-teman, yang sudah dicuci bersih. Lalu ini ikannya kita steam selama dengan 7 menit. Jadi kita steam sampai dengan agak keras dagingnya ya, teman-teman. Tunggu sampai dengan 7 menit sambil kita steam.
ikannya di sini saya punya 2 buah tomat hijau. Ini udah hampir matang tomatnya teman-teman. Lalu ini tomatnya kita belah menjadi 2, kita potong agak kasar seperti ini aja. Ini tomatnya kurang hijau ya teman-teman, udah mulai oranye, udah mulai matang. Jadi di sini susah banget cari tomat hijau. Tomatnya kita potong semua sampai dengan selesai. Lalu di sini saya punya 3 keris petai yang sudah saya kupas kulit dan sudah dibelah 2. Lanjut kita ke bumbu tumis. Di sini saya punya 1 genggam cabai rawit merah campur cabai rawit setan ya teman-teman. Jadi ini cabainya ada dua negara, yang satu dari Indonesia, yang satu cabainya dari Hong Kong. Jadi ini cabainya 1 genggam, 2 negara dijadikan 1. Kita potong-potong cabenya seperti ini aja, simple aja. Bumbunya itu dipotong-potong aja atau diiris-iris aja teman-teman. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Ini aja nanti udah menghasilkan menu seenak dan senikmat, Masya Allah. Setelah cabenya kita iris-iris seperti ini, lalu kita ambil 1 potong jahe, kita iris melebar, lalu kita sedikit memarkan, ambil lagi 1 ruas lengkuas, kita iris melebar juga. Setelah itu teman-teman, kita iris bawang merah. Di sini saya punya 2 siung bawang merah, karena ukuran besar saya pakai 2 siung aja. Kalau ukurannya kecil boleh pakai 4 atau 5 siung ya teman-teman, disesuaikan aja. Setelah kita iris ini bawang merah, kita sisihkan dulu. Lalu kita ambil bawang putih. Untuk bawang putihnya ambil 4 siung aja, juga kita iris-iris melebar seperti ini. Nah, kalau sudah kita iris-iris semua bahannya seperti ini, lalu kita sisihkan dulu ke dalam piring. Lalu di sini saya punya daun salam dan daun jeruk. Ini untuk daun jeruknya kita buang bagian tulangnya seperti ini teman-teman, biar nanti lebih berasa. Lalu ada 2 potong serai. Ini saya pakai 2 potong bagian atasnya. Yang penting ada rasa serainya atau bau-bau serai ya teman-teman. Nah, ini ikannya yang sudah saya steam selama dengan 7 menit tadi. Ini udah setengah matang ya teman-teman. Jadi belum begitu matang. Ini kita suwir seperti ini. Kita buang tulangnya. Pokoknya ini kita cuil-cuil aja besar. Yang penting kita buang tulangnya ya teman-teman. Ini masih panas banget, jadi pelan-pelan banget ini itu buang tulangnya itu. Setelah selesai kita buang durinya atau tulang-tulang ikannya teman-teman.
Jadi pastikan sudah nggak ada tulang-tulang yang bikin ribet nanti kalau kita mau makan ya teman-teman. Sekarang ini ikan tongkolnya kita goreng setengah kering aja. Setelah ikan tongkolnya ini kita goreng setengah kering, lalu kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang setelah kita goreng ikan tongkolnya, lanjut kita tumis bumbunya teman-teman. Terutama kita tumis bawang merah dan bawang putihnya. Dan tambahkan juga jahe. Kita tumis hingga sampai dengan harum dan sampai dengan berubah warna. Setelah kita tumis sampai dengan harum ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita tambahkan bumbu yang lain-lain seperti cabai, daun jeruk, daun salam, lengkuas, juga tomat. Setelah semua bahan kita masukkan, lalu kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Lanjut tambahkan ikan tongkol yang sudah kita buang durinya. Kita tumis lagi. Tambahkan kaldu bubuk, tambahkan 1,5 sendok teh kaldu bubuk. Dua sendok teh gula putih dan setengah sendok teh garam. Lanjut kita tumis hingga sampai bumbunya ini tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan sedikit air biar ada kuah-kuahnya ya teman-teman, tapi jangan terlalu berlebihan. Setelah itu kita masak selama dengan 3 menit atau 4 menit aja. Setelah kita masak selama dengan 3 menit, lalu di sini kita tambahkan petai yang sudah dikupas kulitnya. Kita masak selama dengan 1 menit. Setelah kita masak selama dengan 1 menit, jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau dikira rasanya sudah cukup, lalu kita matikan api kompor, angkat, masukkan ke piring saji dan sudah siap untuk disajikan. Ini dinikmati sama nasi anget teman-teman, bikin kalap dan gak mau berhenti. Dijamin deh kalau yang mau diet pasti gagal diet teman-teman. Ini rasanya itu enak banget. Sedep banget teman-teman, pokoknya nggak perlu menu yang lain-lain, cukup menu ini aja udah bikin ngabisin nasi 1 magicom. Sekarang kita lanjut di menu yang ke-7. Menu yang ke-7 saya mau tumis kembang kol sama sosis ya teman-teman. Ini simple juga. Jadi saya itu masaknya itu nggak mau yang bikin ribet-ribet, yang pasti sehat dan rasanya itu enak. Nah, di sini bahan utamanya saya punya 1 buah kembang kol. Kita potong-potong seperti yang di video ya teman-teman. Lakukan semua sampai dengan selesai. Pokoknya setelah kita potong-potong seperti ini, lalu kita potong lagi, sesuaikan selera. Untuk besar kecil ukurannya sesuaikan aja. Setelah kita potong-potong ini kembang kolnya, lalu kita sisihkan dan kita rendam nanti teman-teman.
Lalu ini kita tambahkan garam dan kita rendam. Sekarang di sini saya punya ada 50 gram udang kering yang sudah dicuci bersih, lalu kita rendam dengan air panas biar cepat matang, cepat lembut ya teman-teman. Untuk bumbu tumisnya di sini ada 3 siung bawang putih yang kita memarkan. Setelah itu ada jahe, cukup saya pakai 2 iris aja, lalu kita memarkan seperti ini. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita ambil 2 lenjer atau 2 lonjor sosis ayam, kita iris seperti yang di video. Kalau mau diiris kotak, mau diiris model bunga juga boleh ya teman-teman. Di sini saya iris seperti ini aja, yang simple-simple saja. Ini sosisnya kita sisihkan dulu. Lanjut di sini kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang putih bersama dengan jahe dan sosis. Tumis semua hingga sampai tercampur rata. Tambahkan udang kering tadi yang sudah kita rendam. Jadi biar matangnya itu berbarengan. Setelah kita tumis sampai dengan harum dan sampai dengan berubah warna seperti ini teman-teman. Lalu tambahkan kembang kol yang sudah kita cuci bersih dan sudah direndam. Tumis hingga sampai tercampur rata seperti ini. Lalu tambahkan air. Di sini saya tambahkan tadi itu air bekas kita rendam udang keringnya teman-teman, karena tadi sebelum kita rendam udang keringnya udah dicuci bersih. Jadi air rendaman udang keringnya bisa buat numis ya teman-teman. Jadi biar rasanya itu lebih enak, lebih gurih. Nah, setelah kita tambahkan air seperti ini, kita aduk lagi. Lalu tambahkan bumbu dan yang lain-lain. Di sini saya tambahkan 1 sendok makan kecap ikan. Aduk lagi. Sejumput garam. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Tumis hingga sampai tercampur rata lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu tambahkan paprika. Di sini saya tambahkan paprika 1 buah yang sudah saya potong kotak-kotak. Maaf tadi waktu motong paprikanya lupa nggak kerekod. Kita tumis sampai dengan paprikanya layu. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa dikoreksi rasa. Untuk soal rasa sesuai selera. Sekarang lanjut kita matikan kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan teman-teman. Simple kan, bumbunya juga nggak ribet, masaknya juga simple, rasanya enak, tampilannya cantik, menarik, bikin selera makan teman-teman. Lanjut di menu yang ke-8. Bahan utamanya di sini saya punya 300 gram kentang, 1 buah wortel, 1 ikat daun bawang. Semua bahan sudah dicuci bersih. Sekarang kita lanjut parut wortelnya. Kita parut semua hingga sampai dengan selesai.
Setelah kita selesai parut wortel, lanjut kita parut juga kentangnya ya teman-teman. Setelah kita parut ini kentang dan wortel, lalu kita tambahkan garam dan kita marinasi, kita diamkan selama dengan 10 atau 15 menit. Sampai dengan kentang dan wortelnya ini mengeluarkan air ya teman-teman. Jadi ini kita marinasi, tambahkan garam, aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Dan kita diamkan selama dengan 15 menit. Ini kita diamkan dulu selama dengan 15 menit. Setelah 15 menit, ini wortel sama kentangnya udah mengeluarkan air seperti ini, teman-teman. Lalu sekarang kita tambahkan air bersih. Kita cuci. Kita saring dan kita peras hingga sampai dengan benar-benar kering ya, teman-teman. Nah, di sini caranya seperti ini. Simak step demi stepnya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu ini kita sediakan saringan, kain saringan seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam kantong kain saring seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita peras sampai dengan benar-benar kering. Jadi kalau menggunakan kantong saringan seperti ini atau kain saringan seperti ini, teman-teman, kita merasnya atau ngeringinnya itu dengan sangat leluasa, dengan sekuat-kuatnya, teman-teman. Tapi kalau nggak pakai kain saringan, diperas itu harus menggunakan benar-benar tenaga dan hati-hati, takutnya masih ada airnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, teman-teman, ini udah mulai kering ini airnya. Lalu kita keluarkan dari kantong saringannya dan kita potong kecil-kecil ini kentang sama wortelnya, teman-teman. Potong kecil-kecil, lakukan semua sampai selesai.
Setelah itu pindahkan ke dalam mangkok atau wadah yang lebih besar. Lanjut di sini kita ambil yang daun bawang 1 ikat tadi, kita potong kecil-kecil juga seperti kita motong kentang dan wortel tadi. Lalu ini daun bawangnya kita pindahkan, kita jadiin satu sama kentang sama wortel tadi teman-teman. Nah seperti ini. Lalu sekarang kita tambahkan bumbu. Tambahkan 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh lada hitam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini saya menggunakan Royco rasa ayam. Lalu tambahkan 5 sendok teh tepung terigu, atau di sini saya tambahkan 3 sendok teh aja ya teman-teman. Lalu 3 sendok teh tepung maizena. Tambahkan sejumput garam, 2 butir telur ayam, setelah itu ini kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau semuanya sudah tercampur merata seperti ini, teman-teman. Jadi pastikan bawahnya itu benar-benar tercampur merata dan gak ada bahan atau terigu, tepung yang ketinggalan di bawah ya teman-teman. Lalu kita panaskan minyak, kita goreng dengan cara bentuk bulat seperti ini. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Jadi kita goreng selama dengan 8 menit teman-teman. Lakukan semua sampai selesai. Di sini nanti akan saya goreng sampai 2 kali ya teman-teman, karena kalau digoreng sekali kayaknya tanggung, nggak cukup ya teman-teman. Jadi di sini kita goreng menjadi 2 kali. Jangan lupa sambil dibulak-balik, takutnya ada itu bawahnya gosong ya teman-teman. Dan gunakan gorengnya pakai api sedang cenderung kecil biar matangnya itu merata sampai ke dalam. Setelah kita goreng selama dengan 8 menit dan warnanya udah kuning keemasan seperti ini, lalu kita angkat, kita tiriskan, lanjut kita goreng yang kedua. Jadi digoreng 2 kali ya teman-teman, sisanya tadi kita lanjut goreng lagi.
Lakukan semua sampai dengan selesai. Caranya sama dengan yang di awal. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil selama dengan 8 menit. Jangan lupa juga sambil dibulak-balik biar matang dan warnanya merata. Jadi sambil dibulak-balik seperti ini ya teman-teman. Kalau udah kuningnya merata seperti ini atau kuning keemasan, lalu kita angkat, kita tiriskan, kita tunggu dengan agak sedikit hangat, baru kita sajikan di piring saji teman-teman. Ini luarnya itu crispy, luarnya itu keras banget teman-teman, dan dalamnya itu kenyal. Enak, cocok buat cemilan. Nah, seperti ini teman-teman, luarnya crispy, kenyal di dalam. Tinggal kita cocol sama saus sambal ya teman-teman. Di sini saya pakai saus sambal ABC. Kalau kalian mau pakai cabai hijau, makannya juga oke. Pokoknya disesuaikan aja. Di sini saya pakai saus sambal ABC. Ini rasanya itu enak banget, luarnya kriuk, dalamnya kenyal, gurihnya pas. Sekarang kita lanjut di menu yang terakhir. Untuk menu yang terakhir di sini saya punya satu potong atau satu tahu. Di sini saya menggunakan tahu padat, tahu putihnya yang padat ya teman-teman, bukan yang lembut. Ini tahunya kita hancurkan terlebih dahulu. Kalau kalian mau pakai tahu kuning juga oke, tapi di sini saya ke tahu putih, tapi ini tahunya padat dan masih fresh ya teman-teman. Setelah kita hancurkan seperti ini tahunya, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Ini udah halus, udah hancur ya teman-teman tahunya. Sekarang kita parut satu buah
wortel. Di sini saya menggunakan wortel yang warnanya merah. Kita parut seperti ini. Jadi nanti saat motong-motongnya nggak terlalu ribet, biar lebih cepat ya teman-teman. Setelah selesai kita parut, ini wortelnya kita potong-potong. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, di sini saya punya 100 gram daun seledri yang sudah dicuci bersih. Lalu kita potong kecil-kecil seperti kita potong wortelnya tadi ya teman-teman. Dipotong kecil-kecil seperti ini. Setelah kita potong kecil-kecil, ini daun seledrinya. Lalu kita sisihkan dulu ke dalam wadah. Setelah itu ambil 1 buah telur ayam, kita pecahkan ini telur ayamnya teman-teman ke dalam mangkok yang lebih besar. Lalu kita tambahkan Royco rasa ayam 1 sendok teh, 1 sendok teh lada bubuk, sejumput garam. Lalu ini kita aduk hingga sampai semuanya tercampur rata, atau kita kocok lepas hingga sampai semuanya tercampur rata dan telurnya ini mencair ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita tambahkan tepung beras. Di sini kita tambahkan tepung beras putih. Tambahkan 3 sendok makan aja karena di sini saya pakainya porsinya cuma 1 telur. Bukan 1 telur, maksudnya 1 tahu 2 telur ya teman-teman. Tambahkan 3 sendok makan tepung beras. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan pastikan tidak ada tepung atau bahan yang bergerindil. Nah, kalau sudah semua tercampur merata seperti ini teman-teman, ini udah nggak ada lagi tepung yang bergerindil di bawahnya, dan bumbunya juga udah semuanya larut dan tercampur merata seperti ini. Lalu kita tambahkan tahu yang sudah tadi kita hancurkan. Tambahkan wortel. Tambahkan daun seledri yang sudah dipotong kecil-kecil tadi. Lalu ini semuanya kita aduk hingga sampai benar-benar tercampur merata teman-teman, seperti ini.
Nah, ini setelah itu kita panaskan minyak, kita goreng seperti ini dengan cara sambil kita pipihkan ya teman-teman. Goreng menggunakan api sedang. Jadi biar matangnya itu merata, warnanya juga merata teman-teman. Ini kita goreng kita bikin goreng 2 kali ya teman-teman, karena kalau digoreng sekali nggak cukup ini, karena saya nggak mau pakai minyak yang terlalu banyak, nggak mau ada minyak sisa ya teman-teman, karena orang sini tuh nggak suka masak pakai minyak sisa. Lalu ini kita balik, kita goreng bagian sisinya hingga sampai dengan warnanya kuning keemasan atau sampai dengan kering ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini kita angkat. Untuk yang pertama kita angkat, kita tiriskan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut goreng yang sisanya tadi teman-teman. Caranya juga masih sama, kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil sambil kita balik seperti ini ya teman-teman. Kita goreng bagian sisinya. Nah, seperti inilah teman-teman 9 resep dari saya hari ini. Semoga bermanfaat, selamat mencoba. Saya akhiri untuk resep-resep di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, sampai jumpa. Happy cooking.